Dua hati satu cinta terpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Hukum Perikatan B akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai One Prestasi Perjanjian Sukses Fee dari penjualan mesin multi tie temper. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Muhammad Dewanti Adi Saputra dengan NIM 2210611086, ada Muhammad Ramzani dengan NIM 2210611087, ada Nawalia Zahra dengan NIM 2210611094, saya sendiri Syifadila Subhaja Putri dengan NIM 2210611095, dan yang terakhir Laili Makfiro dengan NIM 2210611099. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kasus One Prestasi Perjanjian Sukses Fee, kronologi, penyelesaian kasus, juga kesimpulan mengenai One Prestasi Perjanjian Sukses Fee dari penjualan mesin multi tie temper. Saya akan membacakan pengertian perjanjian jual beli dan One Prestasi menurut KBBI dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut KBBI, perjanjian adalah persetujuan baik tertulis maupun dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Lalu dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bahkan berdasarkan pada pasal 1234 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. One Prestasi sendiri adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang ditimbul karena undang-undang. Tuntutan penggugat berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata, penggugat sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut untuk yang pertama, pemenuhan perikatan, yang kedua, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, yang ketiga, ganti kerugian, yang keempat, pembatalan perjanjian, dan yang kelima, pembatalan dengan ganti rugi. Berdasarkan pasal 1243 Jungto pasal 1247 KUH Perdata, apabila terjadi perbuatan cedera janji One Prestasi terhadap suatu perjanjian, maka pihak yang telah melakukan One Prestasi tersebut diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga karena perbuatannya tersebut. Ringkasan kasus One Prestasi ini diajukan oleh Dr. Binars Panjaitan sebagai penggugat kepada James Budi PT Puji Lestari Pramana sebagai tergugat karena kasus pelelangan pengadaan mesin multi tie temper track double slipper. Gugatan ini terjadi karena adanya informasi mengenai sukses fee melalui email. Namun pihak penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian berdasarkan email tersebut. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Ramazani Hidayat. Di sini saya akan membacakan kronologis kasus One Prestasi Perjanjian Sukses Fee dari penjualan produk mesin multi tie temper. Baik, saya akan langsung membacakannya, di mana penggugat adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menawarkan atau menjual berbagai produk dari produsen yang dibutuhkan oleh pengguna, khususnya ialah Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI. Tahun 2014, informasi dari penggugat, produk milik tergugat masuk dalam spek kebutuhan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI, sehingga dapat memperkenalkan dan mempresentasikan keunggulan produk milik tergugat. Nah, menurut penggugat PT Bumi Hardani Sakti, merupakan pihak yang ditunjuk oleh tergugat untuk ikut tender. Nah, dengan adanya realisasi tergugat menjual produknya kepada Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI, maka pada tahun 2017 penggugat menagih sukses fee sebesar 12,5% dari nilai jual mesin multi
multi-tempernya, yang seharusnya diperoleh sesuai dengan apa yang disampaikan tergugat kepada penggugat melalui email. Oke. Penggugat sudah mengirimkan surat teguran 1 atau somasi 1 pada 9 Desember 2022. Teguran 2, somasi 2 pada tanggal 22 Desember 2022. Namun tergugat tidak merespon. Tujuannya agar tergugat memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi material dan imaterial kepada penggugat. Dengan demikian, penggugat melakukan permohonan sita jaminan terhadap aset milik penggugat berupa membayar secara penuh sukses fee penjualannya, yaitu produk mesin multi-temper truck milik penggugat sebesar 21.197.375 rupiah dengan membayar biaya perkara yang timbul. Ya, lalu selanjutnya ada penyelesaian kasus wan prestasi perjanjian sukses fee dari penjualan produk mesin multi-temper. Yaitu dalam kasus ini terjadi kekeliruan pihak yang ditarik sebagai tergugat, yaitu Direktur PT Puji Lestari Pratama bukanlah yang dimaksud karena tergugat mensamir penggugat untuk membutuhkan dalilnya tersebut. Dan yang kedua, pihak PT Bumi Hardana Sakti dan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo. Lalu yang ketiga, tidak adanya dasar perjanjian, penggugat tidak dapat membuktikan email tersebut adanya perjanjian karena tergugat bukanlah Direktur PT Puji Lestari Pratama sehingga tidak mempunyai kewenangan membuat perjanjian sukses fee. Lalu yang keempat, PT Bumi Hardana Sakti dengan PT Puji Lestari Pratama tidak memiliki hubungan sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh penggugat. Yang kelima, yaitu permohonan sita jaminan ditolak karena tidak berdasarkan hukum. Penyelesaian. Dalam pokok perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima lalu menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp665.000. Selanjutnya, kesimpulan. Kasus ini terjadi akibat kesalahpahaman antara penggugat dengan tergugat, di mana penggugat merasa menerima sukses fee melalui email, namun penggugat tidak dapat membuktikannya. Sehingga bahwa dalam hal ini, tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat telah keliru dalam menarik tergugat dalam gugatannya. Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Bumi Hardana Sakti dan bukan Direktur PT Puji Lestari Pratama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah error in persona, sehingga gugatan Aquo tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan. Oleh karena itu, terhadap eksepsi ayat 1 tergugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi tergugat lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim.